A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, yang acap kali memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Berharap Allah jadikan apa yang kita lakukan ini merupakan sebuah kebaikan manakala istiqomah kita miliki dalam kehidupan kita tentunya. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan membahas yakni kajian dengan majelis ta'lim Rumil yang mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dunia dan akhirat insyaallah. Judul 175 Jalan Menuju Surga. Dari kitab tersebut sudah sampai kepada jalan yang ke-85 pada kali ini, yakni keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ya, ini waktu yang memang bukan ringan. Orang yang beriman, kalau imannya tidak stabil, masalah asar dengan subuh ini Masya Allah. Makanya ada sebuah riwayat yang sahih di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, mengabarkan kepada manusia untuk tahu bahwa waktu tersebut waktu yang betul-betul dimuliakan. Apa kata beliau? Man shallal bardain dakhalal jannah. Man shalla bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat di dua waktu yang dingin ini balasannya surga, kata Rasul. Masya Allah, jannah. Harusnya kalau dapat informasi tentang ini, sudah kita maksimalkan saja gimana caranya asar kita nggak ketinggalan, subuh kita sudah melek, gitu loh. Ya, cari gimana sabab-sabab yang mendatangkan kemudahan tersebut, gitu loh. Itu di jalan yang ke-85 jelas lah, karena bahasa Rasul itu langsung man shalla bardain dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini ya. Orang yang sholat di dua waktu tersebut, di waktu yang dingin ini, ya jaminannya adalah surga. Masya Allah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat lain, yakni lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asr. Lan yalijan nar, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk neraka. Lan yalijan nar, tidak akan masuk neraka ahadun, seseorang, shalla qabla tulu'i syamsi, di mana dia salat sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yakni al-fajr wal 'asr. Salat subuh dan salat asar.
Jadi kalau bahasa Rasul itu sholat subuh, sholat fajar. Di kita beda lagi katanya, sholat fajar, sholat sebelum subuh. Lah. Fajar ya subuh. Fajar shadiq. Ketika waktu subuh itu yang dibilang fajar shadiq. Mutlak ya di ayat di hadis yang kedua ini. Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Artinya dipastikan orang ini masuk surga gitu loh. Siapa? Ahadun shalla qabla tulu'i syamsi, seseorang yang sholat ketika matahari belum terbit. Masih fajar shadiq. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Waktu asar, karena terbenam maghrib itu. Yakni al-fajr wal asr. Riwayat lain, man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah. Man shalla subuh fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada di dalam perjanjian Allah. Apa janji Allah sih? Allah akan berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah akan masukkan dia ke surga. Allah akan lindungi dia dari yang namanya neraka. Masya Allah. Zimmatillah, atau perjanjian dengan Allah. Ya. Nampak jelas ya. Berarti sholat subuh dengan sholat asar ini, kalau kita lakukan dengan ilmu yang dikedepankan, dampak yang sangat-sangat baiknya adalah dakhalal jannah, dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yakni di jalan yang ke-86 yang berikutnya, hadir di masjid untuk sholat subuh dan isya, ini merupakan keamanan dari sifat munafik atau kemunafikan. Sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Laisa salatun, tidak ada salat, asqala, yang paling berat, 'alal munafiqin, untuk orang-orang munafik, minal fajri wal isya, melebihi beratnya sholat fajar, sholat subuh dan isya. Walau ya'lamun ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu, Masya Allah, ya, tentang dampaknya, mereka akan mendatangi waktu tersebut walaupun harus berjalan dalam kondisi merangkak. Waduh. Ya, betul-betul memang besarnya pahala itu di situ. Sampai dikatakan kalau mereka tahu tentang kemuliaan sholat subuh dan sholat isya, Rasul bilang dia akan mendatanginya walau habwa. Walau habwa itu artinya walaupun harus merangkak, berebut dia. Merangkak kan orang yang nggak sempurna, orang yang sakit pun akan mendatangi karena besarnya pahala sholat subuh dan isya. Orang munafik malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun bangkit sholat, ya bangkit dalam kondisi yang malas. Ya, karena memang kalau di kita waktu tersebut waktu yang apa ya? Yang kondisi kita memang nggak fit ya. Harusnya sih fit ya. Di waktu asar itu kan waktu terakhir kita kerja biasanya tuh ya, mau pulang. Kemudian juga apa namanya, kalau subuh itu ya harusnya sih fresh ya, karena bangun. Tapi kan kalau yang nggak terbiasa bangun kan agak berat juga. Istilahnya ngumpulin nyawa dulu ya, kalau orang kita ngumpulin nyawa dulu, Ustaz, nyawa dikumpulin. Istighfarah, subuh tuh melek, berkah turun di pagi hari. Ya Allah turunkan berkah pada waktu terbitnya matahari, Masya Allah. Jelas sekali bahwa
dia akan mendatanginya walau habwah, walaupun dalam keadaan merangkak. Orang munafik ini berat sekali, mereka merasakan berat sekali berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian bisa dipahami bahwa sesungguhnya di antara tanda-tanda selamat dari sebagian sifat-sifat munafik pada hadis yang dibahas ini barusan ini, ya, yakni orang yang bisa tidak malas ketika subuh dan isya. Kemudian di yang ke-87, jalan yang ke-87, yakni dikatakan merupakan suatu kekufuran orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Rasul bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, At-Tirmizi, sahihkan Syekh Albani, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainakumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Al-ahdu alladhi bainana wa bainakumus shalah. Jarak yang memisahkan kita dan antara mereka, orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Iya, salat ini membedakan kita dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir nggak salat. Orang teman saya Islam nggak sholat, ancamannya kafir. Bahkan dalam dikatakan bahwa lelaki yang tidak sholat diingatkan tetap tidak sholat, sementara istrinya salehah, sholat. Ya, itu akan terjadi talak. Kalaupun terjadi hubungan suami istri di antara mereka, zina. Masya Allah. Suruh bertobat. Mudah-mudahan setelah dia tahu, dia memohon ampun kepada Allah, nggak dia ulang itu. Karena kerasnya hadis ini yang mengatakan al-ahdu, jarak yang memisahkan, alladzi bainana, di antara kita, wa bainahum, mereka orang-orang kafir, as-salah, salat. Ya sekarang kita nggak boleh sholat di masjid. Ya kan bukan nggak boleh sholat di masjid itu kita nggak sholat, sholat, ya. Sholat, tetap sholat. Sholat di mana? Ya sholat. Sholat dalam kondisi berjumpa dengan Allah dimanapun kita berada. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainakumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Jadi kalau yang meninggalkannya kafir. Kita cuma nggak boleh sholat di masjid. Itu pun bukan mengharamkan masjid buat sholat, bukan. Cuma memang di masjid sering berkumpul orang-orang yang berbeda kondisi kebersihannya. Sekarang sedang terjangkit virus COVID-19 yang penyebarannya melalui interaksi berkumpul di sebuah tempat. Sarannya jangan kumpul di masjid karena masjid tempat kumpul semua orang. Iya, itu aja. Terus jadi kita nggak sholat, yang nyuruh nggak sholat siapa, bro? Tetap sholat. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Jangan nggak sholat. Kemudian riwayat lain Rasul bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Kata Rasul, antara orang lelaki dan antara kesyirikan dan kekufuran, yaitu adalah meninggalkan salat. Jadi mereka tidak dikatakan musyrik, mereka tidak dikatakan kafir kalau mereka mendirikan salat. Ya salat yang mana? Salat yang dicontohkan Rasul. Belajar sifat salat Nabi. Jangan cuma sekedar gugur hukum melaksanakan salat. Salat tanha anil faksa wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya salat yang ada tumakninahnya, ada muqaddimahnya. Salat yang dia tahu sekali bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat yang menjadi isti'anah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Ya, nah salat yang seperti itu maksudnya. Baina rajuli wa baina syirki wal kufr tarkus salah. Ini Rasul yang ngomong lah. Kata Rasul tuh beda seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah di bab sholat.
Jadi kalau sholatnya sudah rusak, hati-hati, fantasi sah, kerusakan lain pun bakal dia lakukan. Jangan terkecoh, teman saya nggak sholat tapi sukses, Ustaz. Ya udah istidraj. Ya. Udah dibilang dalam Islam ini bukan masalah sukses atau gagal, bukan. Sakit atau sembuh, bukan. Tapi bersabar atau bersyukur, itu yang paling penting. Ya. Riwayat lain, An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salah yawman faqala man hafaza 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'al qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Masyaallah ya. Ada riwayat menjelaskan tentang kondisi ini. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat satu hari. Faqala, beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Barang siapa yang memeliharanya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhanan, petunjuk. Wa najatan, kesuksesan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz, barang siapa yang tak menjaganya, alaiha, lam yakun lahu nurun, Allah tidak berikan cahaya padanya, wala burhanun, keselamatan, wala najatun, yakni kesuksesan pada hari kiamat, ma'a qarun, wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti ma'a qarun, akan diletakkan bersama Qarun, Masya Allah, wa fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan sekretaris Fir'aun ini, wa Ubay bin Khalaf, musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berat ya ancamannya. Iya. Padahal kalau dia mau menjaga, lahu nurun, lahu burhan, wa lahu najah yaumal qiyamah. Allah berikan kepadanya cahaya, Allah berikan kepadanya yakni petunjuk, Allah berikan kesuksesan. Sangat disayangkan sekali, apa sih yang membuat kita enggan untuk melakukannya? Padahal Allah janji dengan sholat banyak keberkahan untuk orang yang mau melakukannya. Udah pasti dia tidak dimasukkan orang-orang kafir, udah pasti dia nggak dimasukkan orang-orang syirik, diberikan cahaya, diberikan petunjuk, diberikan keselamatan pada hari kiamat nanti. Sampai diancam kalau kamu tidak melakukannya, maka kebalikannya, tak ada cahaya untukmu, maka kebalikannya, tak ada petunjuk untukmu, maka kebalikannya, tak ada kesuksesan. Bahkan lebih berat lagi, Nabi mengatakan, wa kana yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan bersama Qarun, orang kaya yang lupa diri. Dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, musuh Allah yang terlaknat. Dia akan dibangkitkan bersama Haman, yakni sekretarisnya Fir'aun. Dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Masya Allah. Jadi kita yang perlu paham nih, kita yang perlu tahu. Masya Allah. Taib. Kemudian yang berikutnya, yakni ada jalan
menuju surga yang ke-88, yakni khabar tentang meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda terkuat akan kemunafikan. Berarti makna takhlifiyahnya ini, orang yang melakukan sholat berjamaah maka hilanglah sifat munafik, gitu loh maksudnya. Ya, ada hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, menginginkan manusia memahami ini. Yakni hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, dikatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum an-nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi saffah hatta yuqama fi saffi. An Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini meriwayatkan, qala wa laqad ra'aituna, dikatakan bahwa sesungguhnya aku telah mendapatkan keadaan kami, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lum an-nifaq. Aku melihat, aku telah mendapatkan keadaan kami di masa Nabi, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang-orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Sungguh dahulu ini terjadi. Di mana zaman Rasul tidak ada orang yang tidak berjamaah. Semua orang berjamaah, mau di masjid, mau di luar masjid, hatta dalam kondisi perang. Maka Nabi mengatakan, ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Ju'ilal ardu li ummati masjidan, dan memang sahabat menyaksikan seperti itu. Sampai-sampai sahabat itu dibopong hatta yuqama fi saffi. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman Rasul kami ini enggak ada yang meninggalkan salat berjamaah karena sifat munafik. Bahkan dikatakan dalam riwayat tersebut, ada seorang lelaki yang dibopong di antara dua orang hingga dia didirikan di barisan sholat. Sampai-sampai orang yang sakit pun minta digendong. Walaqad kana rajul, ada lelaki di zaman kami, dia nggak mampu ke masjid, digotong. Ya, Masya Allah. Ini merupakan satu bukti bahwa mereka orang yang tak pengen dibilang munafik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, pemirsa dimanapun berada, lockdown yang sekarang kita rasakan, masjid pun terkunci, tak bisa dimanfaatkan. Di rumah jangan sampai nggak berjamaah. Kesempatan suami mimpin sholat istrinya ini. Yang pesantrenan ini yang pulang nih kesempatan. Kalau kalian memang sudah sudah dewasa, sudah balik, bacaannya bagus, ya pimpin sholat di rumah. Atau nanti sebentar lagi nih Ramadan nih, ya sholat tarawih, ayo lakukan. Ya, lakukan. Jangan sampai nggak melakukan kebaikan. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, insya Allah. Ya. Jadi kayak begitu kondisinya, kata Abdullah bin Mas'ud. Di zaman kami nggak ada orang yang nggak berjamaah. Bahkan sering disampaikan kalau bisa juga yang baru-baru hijrah nih, kan bacaan Qur'annya belum bagus, sholatnya juga belum tumak ninah,
Mendingan jadikan imam sebagai panutan deh. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam ya bacaan makmum. Ya. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam ya bacaan makmum. Lakukan. Jangan sampai enggak melakukan. Masya Allah. Ada perintah untuk baik seperti itu. Kemudian jalan yang ke-89, berarti sifat munafik ya. Munafik ini bukan sifat orang Islam, dan bahkan Allah haramkan orang munafik masuk surga kan. Bahkan dikatakan innal munafikin fidarkil asfal minan nar. Orang munafik itu di dasar neraka yang paling bawah. Nah, untuk kita nggak tergolong orang munafik, diajarkanlah untuk gemar sholat berjamaah. Masya Allah. Kemudian yang ke-89, keutamaan mendapatkan takbiratul ihram. Sebuah riwayat At-Tirmizi, Sahih Syekh-Albani, di mana Rasul bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratan al-ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillah," barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yawman, selama 40 hari, fi jama'atin, bersama jamaah, yudriku takbiratan al-ula, selalu berjumpa dengan takbir yang pertama, kutibat lahu bara'atani, dipastikan ada 2 keselamatan untuknya. Yang pertama, bara'atu minan nar, diselamatkan dari yang namanya neraka. Wa bara'atu minan nifaq, dan yang penting dalam kehidupan, diselamatkan dari sifat-sifat munafik. Masya Allah. Berarti jelas yang ke-86 ini jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmizi yang dihasan oleh Syekh Albani. Ya. Man sholat lillahi arba'ina yawman, orang yang sholat 40 hari fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah, yudrikut takbiratan al-ula, berjumpa dengan takbir yang pertama. Sejak awal ketemu takbir, gak ketinggalan, gak masbuk maksudnya. Kutibat lahu bara'atani, akan diberikan kepastian tentang 2 hal yang menyelamatkan dirinya. Yang pertama, bara'atu minan nar, diselamatkan dari yang namanya neraka. Yang kedua, wa bara'atu minan nifaq, diselamatkan dari yang namanya sifat munafik. Apa sih munafik? Kata Nabi, ayatul munafik salasa, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kita punya sifat munafik ada di diri kita ini. Kalau ngomong dusta, berjanji mengkhianati, diberikan amanah tak melakukannya, ada sifat munafik. Gimana menghilangkan sifat itu? Saya pengen kalau ngomong nggak bohong, Ustaz. Saya pengen kalau janji itu saya tepati, Ustaz. Saya pengen jadi orang yang betul-betul memang diberikan amanah, tu'mina, menyampaikan. Cuma kok susah ya? Iya, kuncinya sholat berjamaah, kata Rasul. Sholat berjamaah kenapa? Karena sifat munafik akan hilang. Kalau karakter keras gimana, Ustaz? Sholat berjamaah. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Sabar kita bersama imam. Kalau sendiri kita bisa baca buru-buru kan? Tapi kalau dengan imam ya kita ikutin imam. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam ya bacaan makmum. Idza qala imam Allahu Akbar fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir Allahu Akbar, kita bertakbir Allahu Akbar. Apalagi nanti ini tarawih nih. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti imam yang hafiz Quran, yang bisa sebulan 30 juz. Ya, pahala per huruf itu kan 10 ya. Kalau kita bersama imam sama halaman 1 juz, 30 malam kan 30 juz. Dikali 10. Masya Allah, seperti kita hatam sebanyak ya,
10 kali. Masya Allah. Ya kalau buat yang berilmu dia maksimalkan gimana caranya. Apalagi mudah-mudahan nanti Allah kasih kemudahan nih, wabah virus corona ini hilang. Ya ternyata terbuka untuk melakukan tarawih di Masjidil Haram, di Haramain. Masya Allah. Bersama para imam-imam yang mulia. Yang bacaan mereka itu menjadi kebaikan buat kita yang mau melakukannya. Ya. Masya Allah. Taib. Kemudian jalan yang ke-90. Yakni keutamaan hari Jumat dan bergegas menghadirinya dan meraih pahala. Nah, masuk nih bahasan kita nih. Ustadz, ini pertanyaan dari kemarin ini aja dibahas. Untuk sholat Jumat kondisi sekarang gimana, Ustadz? Bukankah 3 kali itu kita dibilang kafir? Ini bukan nggak tahu, cuma memang hobi nanya nih orangnya. Kan udah difatwa sama ulama, ya. Masya Allah. Kalau memang kita sengaja ninggalin Jumat tanpa ada sebab, 3 kali berturut-turut, ancamannya kan kafir. Tapi kalau sekarang kan kita nggak sengaja, memang ada perintah untuk meninggalkan. Kenapa? Untuk menyetop penyebaran. Ya, virus COVID-19 ini nih. Terus jadi kita nggak sholat, Ustaz. Ya kalau bisa sholat, sholat. Cuma kalau sholat mendatangkan mudarat kan kata Nabi apa? La darar wala darar. Agama ini nggak berbahaya dan nggak mendatangkan bahaya. Nah kalau sudah mendatangkan bahaya, ilmu usulul fiknya itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih utama ketimbang kewajiban yang dilakukannya. Kalau sudah tahu begitu ya sudah tinggalkan. Toh kita memang menegakkan hadis yang mengatakan la darar wala dirar. Ini kan hujahnya kayak begitu. Taib, Nabi bersabda, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasala wa bakara wa batakara wa masa wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha. Masya Allah. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda menjelaskan kepada umat bahwa man ghusala yaumal jum'ah, orang yang berwudu atau mandi pada hari Jumat, wa ghatasala, man ghusala yaumul jum'ah wa ghatasala, ghusala ini diterjemahkan berwudu, igtasala mandi besar. Man ghassala, barang siapa berwudu yaumal jum'ah pada hari Jumat, wa ghatasala atau dia mandi besar seperti mandi junub, wa bakara, kemudian dia bakara yakni bergegas bukrah dari awal hari itu sudah menuju masjid, wa batakara, kemudian dalam kondisi berjalan, wa masa dengan kakinya, walam yarkab wadanan, dan tidak menggunakan kendaraan. Kemudian waknan, yakni Nabi mengatakan bahwa wadanan minal imam, dan dia berusaha untuk mendekati imam. Fastama'a, dia dengar. Walam yalghu, tidak berkata-kata dengan kiri kanannya. Kana lahu bikulli khutwatin amalun, maka diberikan pahala pada setiap langkahnya sanatan ajru siyamiha wa qiyamiha. Masya Allah. Ya. Maka dia setelah dia mendengarkan khutbah, dia tidak bersia-sia dalam sebuah aktivitas ketika mendengarkan khutbah. Dia akan mendapatkan pahala amalan setahun dengan setiap satu langkahnya, yaitu pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Pahalanya besar sekali. Jadi kalau sudah waktu Jumat, kita bergegas, berwudu, atau kita mandi besar. Jadi bedakan ya. Mandi pagi dengan mandi Jumat beda.
Intinya berwudu atau mandi menuju masjid, bergegas. Kemudian berusaha dekat dengan imam, mendengarkan khutbah, tidak berbuat yang sia-sia, tidak lagha, maka dia mendapatkan pahala amalan setahun dengan setiap satu langkahnya. Jadi langkahnya dia itu langkah pahala setahun. Pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Masya Allah. Ini kan satu bukti Allah berikan kemuliaan. Gimana caranya di waktu Jumat ini kita fastabiqul khairat. Cuma Ustadz, sekarang kan Jumat dilarang Ustadz. Iya, kan udah sering dibilangin. Memang kondisinya memang penyebaran virus di beberapa tempat berkumpulnya manusia yang berbeda-beda karakter safety-nya. Jadi kita nggak sholat Jumat. Kalau nggak menemukan tempat yang aman ya jangan. Kalau ada ya silakan. Boleh yang satu azan, yang satu khutbah. Selesai khutbah, ya, kemudian langsung melaksanakan sholat. Dengan satu makmum sekalipun diperbolehkan. Syukur-syukur kalau lebih dari satu. Syukur-syukur kalau 40 kata Imam Syafi'i kan begitu. Jadi jangan sampai kita nggak sholat. Bisa. Nah kalau memang sudah nggak ada tempat juga yang aman, kembali ke hukum asal tadi, la dharar wala dirar. Ya kalau ada ya sudah ya. Cuma kan sama pemerintah nggak diperbolehkan. Ya kalau masjid umum nggak diperbolehkan karena kan kebersihannya beda-beda nih yang datang. Ada yang sok kuat, nggak takut sama virus. Ada yang nggak mikir panjang. Bahwa resiko berkumpul di tempat yang seperti ini mendatangkan keburukan. Masya Allah ya. Sudahlah kelas. Intinya kita berusaha untuk bersabar dengan ujian ini insya Allah ya. Masya Allah. Taib. Kemudian jalan yang ke-91 ya, tentang amalan yang tertulis di Illiyin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala melalui lisan beliau yang mulia menyampaikan pesan kepada umat. Sabda Rasul, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin fa'ajruhu ka'ajril hajj al-muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir wa salatun ala asari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'illiyin. Masya Allah. Ini janji-janji besar dalam Islam ini. Kalau kita nggak manfaatkan rugi loh kita. Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk sholat maktubah, sholat yang wajib, fa'ajruhu ka'ajril hajj. Maka pahalanya seperti pahala orang yang haji berihram, al-muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha. Barang siapa keluar untuk tasbih duha, la yansibuhu illa iyahu. Dia tidak bermaksud kecuali hanya untuk itu. Fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Maka diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang umrah. Wassalatun ala asari salatil lagu. Di mana melaksanakan salat setelah selesai salat ya, ala asari salah la lagwa bainahuma, dan dia tidak berkata-kata yang sia-sia di antara keduanya. Artinya selesai yang wajib langsung laksanakan yang sunnah. Kitabun fi'illiyin. Maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dan tercatat apa yang mereka lakukan merupakan amalan illiyin, amalan-amalan yang memang bakal dicatat di tempat yang paling tinggi nantinya. Masya Allah ya, lihat ada syariat perintah orang yang keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk sholat wajib, berarti kan perintah bersih-bersih diri kan ya. Makanya kalau disikapi dengan kondisi virus di zaman sekarang yang seperti ini bersyukur kita, Islam sudah syariatkan hidup bersih.
Bahkan janji Islam pun Masya Allah. Ya, andai semua tahu kalau ke masjid itu mandi, bersih, aman. Cuma kan nggak semua orang tahu. Akhirnya tumpang tindih numpuk di masjid. Ada yang bersih, ada yang enggak. Bercampur, tersebar penyakit. Ulama ketok palu kalau sudah begini. Oh, ini resikonya bakal nyebar nih. Ya. Resikonya bakal mendatangkan keburukan nih. Oh, kalau sudah seperti itu, oh mendingan jangan. Karena resikonya mendatangkan keburukan. Itu yang tadi dibilang darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Akhirnya lebih dikedepankan meninggalkan kewajibannya. Kenapa? Karena memang mudaratnya lebih besar. Mencegah yang buruknya lebih dikedepankan. Jangan sampai menghalalkan yang mendatangkan keburukan. Agama nggak mendatangkan keburukan, agama mendatangkan kebaikan. Bahkan dijanjikan pahala. Dijanjikan pahala kalau dalam kondisi kau bersih dari rumahmu untuk melaksanakan sholat maktubah di masjid. Diberikan pahala seperti pahala orang yang haji dalam kondisi ihram. Kalau seandainya dia keluar buat melaksanakan tasbih duha atau sholat duha, la yansibuhu illa iyyahu. Nggak ada tujuannya kecuali untuk itu. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Diberikan pahala umrah. Wa salatun ala asari shalah la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Begitu pula kalau selesai sholat yang wajib, kemudian dia melaksanakan yang sunnah, tak ada lagwa, la lagwa bainahuma, tidak ada perbuatan yang sia-sia di antara keduanya. Kitabun fi'liyin. Ini yang dibilang amalan-amalan yang bakal dicatat di iliyin. Apa iliyin? Iliyin itu tempat yang paling tinggi, yang dijanjikan buat orang yang mau melakukannya. Langit yang ketujuh. Sebagian mengatakan iliyin ini juga kitab amalan orang-orang soleh. Orang-orang yang punya kebiasaan baik, mendatangkan kebaikan dengan cara yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, seandainya mereka umatmu mengatasnamakan cinta dalam ibadahnya, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad. Muhammad lakukan, sahabat melakukan, kita mencontoh. Jangan ke masjid dalam kondisi belum bersih, belum mandi. Mandi, berwudu, jalan ke masjid. Langkah-langkah kita ini menghilangkan dosa, mendatangkan pahala. Bukan berarti nggak boleh wudu di masjid, boleh di masjid wudu silakan. Cuma dari rumah lebih baik. Karena kita nggak pernah tahu kita di jalan ada apa. Bahkan disampaikan tadi bahwa kalau bisa yamsi walau yarkab, berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan. Maksudnya apa nih? Cari rumah yang dekat masjid. Syukur kalau Anda bisa bikin masjid. Kalaupun tidak, cari rumah yang dekat masjid. Makmurkan masjid. Bukan nggak boleh pakai kendaraan, boleh. Itu mah wasilah. Cuma hadisnya kan jelas. Yamsi wala yarkab. Dia berjalan. Dia berjalan. Dia punya kendaraan. Cuma dia pengen menegakkan hadis yang mengatakan yamsi wala yarkab. Dia orang yang berjalan, bukan berlari ya. Wah berlari tat, nggak kebagian rokat kalau nggak ngepot. Lah akhi ya, nggak boleh kita sebagai masbuk datang tergesa-gesa tuh nggak diperbolehkan. Makanya orang kalau bisa emang ada persiapan, kan ada azan, ada qomat. Azan panggilan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Qomat, kata Nabi apa? Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ya, kalau qomat sudah dikumandangkan, nggak ada lagi yang lain kecuali sholat. Semua ada istiqat, ada persiapannya. Nah, persiapan-persiapan inilah yang mudah-mudahan kita paham sehingga kita menjadi orang yang betul-betul dapat janji yang indah ini nih. Mempersiapkan diri untuk datang ke majelis taklim ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian laksanakan ritual sunnah dari tahiyatul masjid ya. Kemudian juga ritual berdoa antara azan dan qomat. Ya, manfaat rumah dekat masjid itu apa? Kita bisa menegakkan sunnah di rumah. Yang di kantor, di ruang kerja bisa laksanakan sunnah. Wajibnya di masjid. Ya, kenapa? Karena bahasa Nabi.
Yang punya rumah dekat masjid, ya sunnahnya di rumah, wajibnya di masjid. Afdhalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Karena sebaik-baik sholat seorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Allahu a'lam bishawab ya. Taib, kita bisa berdialog karena Instagram juga memang tidak bisa 1 jam. Adapun YouTube bisa, biar berpanjang bahasan silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, selain apa doa kita untuk orang tua, ikhtiar kita maksudnya, tidak agar orang tua kita tidak keras hatinya terhadap nasihat atau peringatan dari Al-Quran dan Sunnah? Ayo, berarti Anda bicara dakwah ke orang tua. Dai itu harus seperti dokter yang meramu obat untuk dikonsumsikan kepada orang yang sakit. Jadi harus tahu ada proses dalam berdakwah. Nggak bisa orang minum obat langsung sembuh. Ada tahapannya. Dalam dakwah juga sama. Apalagi dia orang tua kita kan. Allah yang perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tuamu sahabat. Berdakwah dengan orang tua itu mengatasnamakan persahabatan itu bagus sekali. Siapa sahabat? Yang memaklumi sahabatnya. Sadiquka man abkak la man adahak. Teman yang baik lah ya, teman yang menangisi bukan yang mentertawai. Teman yang sedih. Kalau temannya berbuat dosa maksiat, nah kayak kita sama orang tua kalau kita berteman apa? Sedihlah. Ngelihat orang tua keras hati, ibadahnya malah sedih. Tapi nggak bosan mengingatkan. Karena hidayah kan nggak bisa langsung. Sudah pernah kita bahas lah penyebab hidayah. Salah satunya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah datang dengan kesungguhan. Bisa gak kita mengemas cara untuk membuat dia semangat dalam beribadah? Ya, kita bikin kegiatan-kegiatan yang dia senang kalau ibadah gitu loh. Atau kita bikin tenang jiwanya. Bikin dia nyaman untuk di masjid yang baik, yang bagus gitu loh. Maka nanti dakwah-dakwah seperti ini mendatangkan kebaikan. Ya, jangan bosan kalau memang di ruang tamu ngomong nggak didengar, ya di ruang makan sambil makan. Di ruang makan nggak didengar juga, ajaklah makan di luar sesekali lah. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa hidayah menurut kita, sehingga kalau orang nggak dapat hidayah kita kesel. Jangan, itu urusan Allah. Wallahu a'lam. Ya intinya ke orang tua, jadikan dia sahabat lah ya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu, anak laki-laki saya bercerai dengan 2 anak yang masih SD. Apa saya berdosa berharap mereka rujuk? Lah, mengharapkan kerujuknya seseorang ketika bercerai itu bagus sekali. Bahkan rujuk lebih baik ketimbang berpisah. Nah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di atas kasur tempat tidur? Ya kalau sakit nggak apa-apa. Kalau nggak sakit ya jangan. Kalau sakit malis ya, ya. Diri tidak mampu boleh duduk. Duduk nggak mampu boleh berbaring kan. Dengan lambung kanan, dengan terlentang boleh. Ya kalau dalam kondisi sehat ya jangan. Sayang. Bukankah sholat berdiri itu 2 kali lipat pahala sholat yang duduk kan? Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Assalam. jika bacaan sholat suami belum baik? Apakah istri wajib tetap berjamaah dengan suami atau boleh sholat sendiri? Kalau Al-Fatihahnya atau rukun-rukunnya tidak baik, maka nggak diperbolehkan. Ya, harus yang rukunnya baik. Ya, wallahu a'lam. Nah. Lagi kelas? Ustaz, saya punya sepupu Ya. sudah menikah tetapi sedang tidak tinggal di rumahnya bersama istrinya dengan alasan mertuanya rewel. Apakah saya boleh menasihatinya untuk menyuruhnya dia pulang? Tidak pulang ya, Ustaz. Sekali lagi mana? Saya punya sepupu, sementara ini dia tinggal bersama saya karena dia nggak pulang. Alasannya di rumahnya dia ada mertuanya yang rewel. Bolehkah saya menasihati dia untuk pulang ke rumah istrinya? Sangat diperbolehkan. Itu mertua rewel itu kan orang tua rewel namanya. Jangan cuma dia ngambil untung dari anaknya aja dong. Orang tuanya itu kan juga harus kita sayang. Ya rewelnya cari penyebabnya lah. Kenapa mesti rewel? Kan orang rewel ada hukum sebab akibat. Ya. Mungkin karena memang rumahnya kotor.
ya nggak ada yang bersih-bersih, atau mungkin memang cucu bikin kakek neneknya rewel atau apalah ya. Karena kadang-kadang kan apa ya, hidup kan bukan maunya kita, apalagi kan dia orang tua, banyak hal yang nggak semenggah di mata dia, nggak bisa dihindari gitu loh. Kalau kita masih muda bisa istighfar, kalau orang tua kan pasti nyeletuk karena pegel. Karena apa? Karena mungkin anaknya nggak paham-paham, cucunya nggak paham-paham. Ya. Intinya sudahlah, kalau memang mertua atau orang tua kita, ya, siapkan maklum lah yang banyak buat mereka. Kecuali kalau memang berlebihan, ya perlu ada yang mengingatkan. Hei, masalah jangan dihindari tapi dihadapi gitu loh. Cari solusinya. Karena kan nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas orang tua kan. Wallahu a'lam. Nah, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menasihati ibu agar mau memakai hijab? Tadi sudah pakai bahasa persahabatan. Kabarkan kepada dia dengan bahasa yang lembut bahwa hijab itu wajib buat perempuan. Bahkan ancamannya neraka ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara membayar puasa sewaktu muda yang saya lupa karena sudah sangat lupa? Ya kalau lupa ya gugur hukum orang yang lupa sampai dia ingat. Ya. Kalau saya ingat Ustadz, banyak banget zaman masih muda saya nggak puasa Ramadan. Sekarang saya mau bayar gimana? Kalau dulu ninggalinnya sengaja, bukan sakit, bukan safar, maka tobat. Tapi kalau memang dulu sakit atau safar, faidatu min ayamin ukhar, baru kita bicara bayar di waktu yang akan datang. Jadi anak gak usah bayar, nggak usah, asik dong. Asik dari mana? Suruh bertobat. Kalau diterima tobat, kalau kagak kan, Masya Allah. Assalamualaikum. Ustadz, kalau perempuan harus mempunyai rasa malu yang besar. Ustadz pernah bilang, tembak sis, kan perempuan gak semua berani, kalau gak berani apa harus menunggu Ustadz? Ini jodoh kali maksudnya ya? Ya, begini maksudnya, kalau memang perempuan dewasa memilih seorang laki-laki yang bakal membimbing dia ke surga, gak ada salahnya. Khadijah pun kirim salam melalui Maisarah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kan gak semua orang open dengan tujuan hidup. Kadang-kadang perempuan lebih cepat dewasa. Nah kalau dia ngelihat laki-laki baik, bakal paham dia, ngerti dia, agamanya bagus, semuanya bagus, ya dia minta tolong dong, aku suka sama dia, mau gak dia tuh mencari pasangan atau gimana? Gak masalah. Ya, mau dia sudah menikah, mau dia belum menikah, nggak ada masalah. Ya karena kadang-kadang orang identik cuma suami yang baik itu adalah perjaka yang belum menikah, enggak juga. Begitu pula sebaliknya ya. Makanya orang-orang dulu tuh cerdas, perempuan cerdas-cerdas banget. Nggak menolak orang-orang soleh untuk melamar dia karena dia tahu dia bakal dibimbing. Nah, perempuan yang tahu bahwa dia bakal dibimbing oleh orang yang baik, siapapun dia, karena agamanya baik, hiyarukum linisaikum, yang betul-betul dipertontonkan, maka dia boleh minta tolong sama seseorang untuk mengirim salam kepada orang yang dia suka. Bicara nanti dia diterima atau tidak, ya nggak usah kecewa, namanya hidup ini kan kemungkinan. Sampaiin aja. Semoga Allah mudahkan kamu dapat jodoh insya Allah ya. Taib lagi. Ustadz, anak Aisyah, qadarullah sekarang ini anak lagi sakit sudah hampir 2 minggu. Mohon doakan anak Ustadz segera pulih kembali. Syafakillah insya Allah. Semoga Allah angkat penyakitnya labasa tahur. Masya Allah. Ustadz, bolehkah memimpin sholat berjamaah di rumah tapi bacaannya agak-agak silent Ustadz? Karena masih malu bacaan anak belum lancar. Akhi, kalau bacaan belum bagus mendingan jangan maksakan diri. Karena imam ini bakal ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ya, jadi kalau memang ada yang lebih baik bacaannya, bagus bacaan males. Orang tua juga sama. Mungkin hafalannya banyak, cuma kan napas pendek kalau orang tua. Apalagi yang udah giginya omong, udah ngempos. Jangan paksain jadi imam. Nggak menjatuhkan derajat Anda menjadi makmum, tidak. Rasul saja memerintahkan Abu Bakar suruh jadi imam. Ya nggak ada masalah. Masya Allah. Berarti menandakan bahwa kita ingin memaksimalkan sholat berjamaah. Karena harus tak maklum diri lah. Ya, karena mungkin usia bukan muda lagi dan lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Khalas.
Ya khair jamaah Allah muliakan, semoga manfaat insyaallah ya majelis taklim Rumil yang semoga Allah berikan keberkahan insyaallah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pula buat kita untuk selalu bisa belajar walaupun dengan cara streaming seperti ini. Tapi intinya terus belajar dan belajar. Ya, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk menegakkan sunnah Rasul di waktu yang tepat untuk merutinkan zikir pagi dan petang. Kemudian konsumsi habatus sauda, korma ajwa 7 butir dan banyak bersedekah. Apalagi ini bulan Sya'ban, bulan yang dilupakan kata Rasul. Banyak berbuat baiklah untuk menuju Ramadan. Ini hari Jumat, yang paling baik baca surat Al-Kahfi di 10 ayat pertama. Kemudian juga jangan lupa bersolawat yang banyak, bersedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala di Sayyidul Ayyam ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang memungkinkan masih bisa sholat Jumat, lakukan. Dimanapun lakukan. Tapi yang memang sudah di lockdown dan beresiko, ya jangan paksakan. Semoga Allah mudahkan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jaga ukhuwah di antara kita dan berdoa sama Allah agar diangkat ini penyakit dari negeri kita, wabah yang ada, dan kita kembali normal lagi nantinya insyaallah ya. Tapi nanti kita akan cari waktu lagi di hari ini untuk bisa berdialog baik di Instagram maupun di channel Al-Azifi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.